Perkenalkan, nama saya Claudia Amat Situmorang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menggali ide bisnis. Menggali ide bisnis merupakan proses yang memerlukan kreativitas, riset, dan analisis mendalam. Berikut adalah langkah-langkah detail dalam menggali ide bisnis yang berpotensi sukses. Yang pertama, identifikasi minat dan keterampilan. A. Evaluasi diri. Buat daftar minat, hobi, dan keterampilan Anda. Pikirkan tentang hal-hal yang Anda nikmati dan di mana Anda merasa memiliki keahlian yang kuat. Yang kedua, pertimbangkan pengalaman kerja dan pendidikan Anda. Apa yang telah Anda pelajari dan capai dalam karir atau pendidikan yang bisa diterapkan pada bisnis baru. B. Konsultasi dengan orang terdekat. Tanyakan kepada teman, keluarga, atau kolega tentang bakat dan kekuatan Anda. Kadang-kadang orang lain dapat melihat potensi yang mungkin Anda lewatkan. Yang kedua, analisis pasar. A. Penelitian pasar. Lakukan penelitian pasar untuk mengidentifikasi tren dan kebutuhan yang belum terpenuhi. Gunakan alat seperti Google Trends, laporan industri, atau media sosial untuk memahami apa yang sedang populer. Pelajari pesaing potensial dan produk atau jasa yang mereka tawarkan. Identifikasi celah di pasar yang Anda isi. B. Segmentasi pasar. Tentukan segmen pasar yang Anda targetkan. Identifikasi demografi, psikografi, dan perilaku konsumen yang sesuai dengan produk atau layanan yang Anda pikirkan. Yang ketiga, brainstorming dan ideasi. A. Teknik brainstorming digunakan untuk teknik seperti mind mapping, sketsa, atau diskusi kelompok untuk menghasilkan ide-ide baru. Jangan menilai ide pada tahap ini, biarkan kreativitas mengalir dengan deras. Terapkan metode Scamper, Split, Combine, Adapt, Modify, Path to Another Use, Eliminate, and Reserve untuk memodifikasi dan meningkatkan ide-ide yang ada. B. Inovasi produk atau layanan. Pikirkan tentang cara untuk memperbaiki produk atau layanan yang sudah ada, bisa melalui peningkatan kualitas, penambahan fitur baru, dengan membuat produk lebih terjangkau. Keempat, validasi ide. A. Prototyping dan MVP, minimum viable product. Buat prototype atau versi awal di produk atau jasa Anda. Ini bisa berupa sketsa, model fisik, atau aplikasi sederhana. Uji prototype dengan kelompok kecil konsumen potensial untuk mendapatkan umpan balik awal. B. Survei dan wawancara pelanggan. Lakukan survei atau wawancara untuk mengumpulkan opini dari calon pelanggan. Pertanyaan yang diajukan harus menggali kebutuhan, preferensi, dan kesediaan mereka untuk membayar. Kelima, analisis keuangan. Estimasi biaya dan pendapatan. Hitung biaya awal yang diperlukan untuk memulai bisnis, termasuk produksi, pemasaran, dan operasional. Proyeksikan pendapat yang mungkin dihasilkan berdasarkan harga jual dan perkiraan volume penjualan. B. Rencana keuangan dan pendanaan. Buat rencana keuangan yang mencakup anggaran, aliran kas, dan perkiraan laba rugi. Pertimbangkan juga sumber pendanaan yang tersedia seperti tabungan pribadi, pinjaman, atau investor. Keenam, perencanaan bisnis. A. Model bisnis. Tentukan model bisnis yang Anda paling sesuai dengan ide Anda. Apakah itu B2B, business to business, atau B2C, business to customer, atau model lainnya. Jelaskan bagaimana bisnis Anda menghasilkan uang, siapa target pelanggan Anda, dan bagaimana Anda mencapai mereka. B. Strategi pemasaran. Kembangkan strategi pemasaran yang mencakup branding, promosi, dan saluran distribusi. Gunakan media sosial, SEO, iklan berbayar, dan pemasaran konten untuk meningkatkan visibilitas bisnis Anda. Ketujuh, peluncuran dan evaluasi. A. Peluncuran produk atau layanan. Luncurkan produk atau layanan secara resmi. Gunakan kampanye pemasaran yang efektif untuk menarik perhatian awal. Pantau respon pelanggan dan kinerja penjualan dengan cermat. B. Evaluasi dan penyesuaian.
umpan balik dari pelanggan dan analisis data penjualan untuk mengevaluasi kinerja bisnis Anda. Lakukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan umpan balik dan analisis data untuk terus meningkatkan produk atau layanan strategi bisnis Anda. A. Skalabilitas. Pikirkan tentang bagaimana Anda bisa meningkatkan skala bisnis. Ini bisa berarti memperluas lini produk, memasuki pasar baru, atau meningkatkan kapasitas produksi. B. Kolaborasi dan kemitraan. Cari peluang kolaborasi atau kemitraan dengan bisnis yang lain dapat menguntungkan. Ini bisa membantu Anda dalam mencapai pasar yang lebih luas atau meningkatkan nilai tawar produk atau layanan Anda. Menggali ide bisnis adalah proses yang memerlukan ketekunan, adaptasi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat meningkatkan peluang menemukan ide bisnis yang tidak hanya inovatif tetapi juga berkelanjutan dan menguntungkan. Menggali ide bisnis sebagai mahasiswa bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga. Proses ini tidak hanya membantu Anda memahami dunia bisnis, tetapi juga mengembangkan keterampilan kreatif dan analisis yang penting. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda ikuti sebagai mahasiswa menggali ide bisnis yang baik dan benar. Pahami diri sendiri. A. Evaluasi minat dan keterampilan. Tuliskan minat pribadi, hobi, dan keterampilan Anda. Pikirkan tentang bagaimana mata pelajaran Anda dapat disukai di sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler yang Anda ikuti, seperti di kampus. Pertimbangkan kekuatan akademis dan pengalaman kerja paruh waktu atau magang dalam perkuliahan. B. Diskusikan dengan teman atau dosen. Diskusikan minat ide Anda dengan teman atau dosen atau mentor. Mereka dapat memberikan perspektif tambahan dan mungkin membantu memunculkan ide-ide baru. A. 2. Riset pasar. A. Identifikasi tren, peluang. Gunakan sumber daya online seperti Google Trends, media sosial untuk mengidentifikasi minat-minat terbaru dalam pasar bisnis. B. Analisis kompetitor. Lakukan riset bisnis tentang serupa yang sudah ada. Perhatikan apa yang mereka lakukan baik dan di mana kekurangannya. Yang ketiga, sesi brainstorming. Jangan khawatir tentang mengevaluasi ide pada tahap-tahap ini. Fokuslah pada ide sebanyak mungkin yang mungkin dapat Anda kembangkan dalam menggali ide bisnis yang baru saat ini. 2. Atau B. Penyaringan ide. Setelah menghasilkan banyak ide, sering berdasarkan kriteria seperti keunikan, kekayaan, kesesuaian dengan minat keterampilan Anda. 4. Validasi ide. Uji prototipe dengan teman, keluarga, atau calon pengguna atau di tempat magang Anda untuk menghasilkan ide-ide baru dan mengevaluasi yang ada dalam pemikiran Anda serta menambah pengetahuan yang ada. 5. Analisis kelayakan. A. Analisis SWOT. Lakukan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threats untuk mengevaluasi ide Anda secara menyeluruh. Identifikasi kekuatan dan pemahaman kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal dapat mempengaruhi keberhasilan ide bisnis Anda. B. Estimasi biaya dan pendapatan. Buat estimasi awal tentang biaya produksi, pemasaran, dan operasional. Proyeksikan pendapat Anda berdasarkan harga jual yang direncanakan dan perkiraan volume penjualan. 6. Rencana bisnis sederhana. Model bisnis dapat dilakukan dengan cara menjelaskan bagaimana Anda menghasilkan uang, siapa target pelanggan Anda, dan bagaimana Anda mencapai mereka. 7. Peluncuran evaluasi. Peluncuran produk jasa dalam skala kecil. Anda bisa memulainya dengan menjual kepada teman-teman Anda yang ada di kampus. Pantau respon dan umpan balik dari pelanggan awal. B. Evaluasi dan penyesuaian. Analisis data penjualan dan umpan balik pelanggan untuk mengevaluasi kinerja bisnis Anda. Lakukan penyesuaian berdasarkan umpan balik dan hasil analisis untuk meningkatkan produk atau jasa strategi bisnis Anda. Ke-8. Pertumbuhan dan pengembangan. Skalabilitas.
Pikirkan tentang cara Anda untuk mengembangkan ide bisnis Anda dengan cara matang dan tidak terburu-buru. Ini bisa mencakup memperluas lini produk, memasuki pasar baru, atau meningkatkan kapasitas produksi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih, maaf. Terima kasih.